Halo Crochet Lovers, balik lagi ke channel video aku Hilma Crochet. Di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian gimana caranya membuat alas tas bentuk persegi panjang. Pertama, aku mau nunjukin dulu ke kalian gimana caranya merajut alas tas berdasarkan kebutuhan jumlah stitches. Nah, kebetulan aku lagi mau bikin tas dengan ukuran kurang lebih sedang lah, ukuran sedang. Dan setelah dihitung, ternyata aku butuh alas dengan jumlah stitchesnya itu sekitar 196. Jadi pertama-tama yang pasti tentukan dulu kalian butuhnya berapa jumlah stitchesnya ya. Jadi di sini aku butuh 196 stitches. Nah, biasanya kalau untuk membuat alas itu menggunakan tusukan SC karena dia itu lebih padat, jadi nanti hasilnya akan lebih kuat. Karena bentuk alas yang mau dibuat itu bentuknya persegi panjang, kurang lebih kayak gini. Jadi sebenarnya kita gampang aja ngitungnya berdasarkan rumus keliling persegi panjang. Kalau masih ingat rumus keliling persegi panjang, ini pelajaran SMP ya. Itu kan 2 kali panjang kali lebar ya. Nah, jadi si keliling persegi panjang ini adalah jumlah stitches yang kita butuhkan. Nah, di sini 2 kali panjang kali lebar ini harus 196 gitu. Nah, sekarang tinggal tentukan aja salah satunya di sini. Misalkan di sini mau nentuin dulu lebarnya mau berapa stitches atau mau panjangnya dulu. Di sini aku biasanya nentuin lebarnya dulu karena lebar itu lebih kecil ya daripada panjang. Jadi aku sekarang mau bikin si lebarnya ini sebanyak 20. Berarti di sini kan juga 20 stitches ya. Jadi dari 196 stitches ini dikurangi 2 lebar, berarti kan jadi dikurangi 40 ya. 40, berarti sisanya kita butuh bikin 156 stitches lagi kan. Nah, si 156 stitches ini gampang aja, tinggal dibagi 2. Jadi 2P ini dia harus 156. Jadi nanti si P-nya itu adalah 78. Jadi teman-teman, kita butuh lebarnya ini 20 stitches atau 20 SC dan yang panjangnya ini 78 gitu. Jadi teman-teman bebas mau mulai dari sisi lebar atau mulai dari sisi panjang. Kalau mulai dari sisi lebar berarti kita membuat foundation chainnya 20 rantai. Kalau mau dari panjang berarti bikin rantainya 78 dan kesini tuh jumlah barisnya. Di sini aku pakai benang polyester mereknya Polyfrity dan ini yang sembur ya. Terus aku bakal mulai dari bagian lebarnya dulu. Jadi nanti aku mau bikin foundation chain sebanyak 20 rantai. Nah, sekarang aku pakai hakpen ukuran 4 mm, ukuran yang lebih besar karena nanti aku mau bikin SC-nya itu di bagian backbone-nya. Seperti biasa, ini adalah trik merajut aku supaya lebih rapih hasil rajutannya. Buat teman-teman yang belum nonton, silahkan tonton di video sebelumnya ya, di My 3 Crochet Hacks episode 3. Nah, sekarang aku mau bikin rantai dulu sebanyak 20. Nah, ini 20 rantai. Terus aku bakal ganti hakpennya pakai hakpen yang sebetulnya aku bakal pakai, yaitu ukuran 3,5 mm. Untuk untuk row pertama aku tambahin rantai 1 kali. Terus tinggal kita buat SC di masing-masing rantai sebanyak 20 SC. Nah, ini aku sudah selesai sampai 20 SC. Terus kita putar rajutannya. Nah, biasanya aku nggak tambahin ekstra 1 rantai ya. Jadi aku langsung bikin SC di stitches pertama lagi gitu. Ini sisa benangnya bisa kita sembunyikan supaya lebih rapi.
Jadi kita tinggal bikin SC bolak-balik aja kayak gini, tanpa bikin rantai di baris awalnya ya. Sebanyak 78 baris gitu teman-teman. Jadi mudah aja ya, yang pasti tinggal dihitung dulu aja sesuai kebutuhan masing-masing. Pastikan SC yang terakhir ini tidak terlewat ya. Jadi kalau bisa dihitung lagi setiap barisnya itu harus ada 20, karena tadi kita awalnya membuat 20. Tinggal dilanjutkan teman-teman sampai beres, sampai 78 baris ke atas. Nanti aku bakal balik lagi kalau udah selesai ya. Nah teman-teman, di sini aku udah beres sampai bikin 78 baris ke atas. Jadi kurang lebih ukuran alas punya aku sepanjang ini ya. Kalau diukur ini kurang lebih sekitar 30 cm panjangnya, dan lebarnya ini sekitar 10 meter ya kurang lebih. Nah sekarang tinggal si bagian kelilingnya ini tinggal ditambahin SC 1 keliling. Jadi biasanya aku bikin dulu SC kelilingnya dibalik dulu di bagian sisi lebarnya. Tinggal kita buat SC. Jadi untuk bagian sudutnya ini nggak diapa-apain ya. Pokoknya tinggal bikin sekeliling sesuai dengan jumlah stitchesnya. Jadi kalau ini kan kelilingnya 20 SC ya. Bagian lebarnya 20 SC. Nah sekarang kita akan mulai membuat SC di bagian panjangnya ini. Jadi membuat SC-nya itu di setiap ujung baris. Kalau dilihat ini baris pertama tadi yang terakhir ya. Yang ini ujungnya itu di sini kan. Nah, kita bikin SC di bagian ujung setiap baris. Berarti nanti pasti otomatis jumlahnya harus ada 78. Nah, ini baris kedua. Kemudian ini baris ketiga. Jadi tinggal dibikin SC di setiap ujung baris. Untuk memastikan lagi nanti kalau udah sampai ujung sisi yang ini, tinggal dihitung lagi apakah jumlahnya ada 78 atau tidak. Jadi nanti hitungannya akan tetap pas. Nah ini aku udah sampai ujung dan aku udah cek lagi dari sini sampai ujung sini itu jumlahnya 78 SC. Jadi pas ya, sesuai dengan jumlah baris yang tadi udah dikerjain. Terus ini juga tinggal dikerjain aja 20 SC. Jadi bisa dihitung nih, jangan lupa yang SC pertama pasti nggak terlalu kelihatan ya. Jadi jangan sampai terlewat gitu. Dan tinggal di slip stitch nanti di ujung sini. Sekarang aku mau bikin invisible slip stitch. Jadi si SC pertama ini kita tutup ya. Jadi kita masukkan ke loop kedua. Buat teman-teman yang belum tahu secara detailnya membuat invisible slip stitch, bisa ditonton di video sebelumnya di My 3 Crochet Hacks episode 3. Nah, oke teman-teman, ini dia udah jadi alasnya. Ini tinggal dirapihin aja nanti pakai jarum biar lebih kuat ya dijahit kemanapun. Nah kalau untuk bikin alas berdasarkan panjang atau berdasarkan ukuran itu lebih mudah. Jadi teman-teman tinggal tentukan aja butuh alas dengan berapa kali berapa gitu. Kalau misalkan butuh 10 cm 10 kali 5 cm berarti nanti tinggal bikin rantai sepanjang 10 cm terus, dan ketika bikin beberapa baris ke atas itu tinggal ukur aja. Kalau udah sampai 5 cm berarti itu udah stop gitu aja. Gampang kan cara membuat alas bentuk persegi panjang. Oke teman-teman, itu dia video tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Dadah.